练很多遍了，熟得很。Mayalla mukata si mayang ragikas ale. Takut aku hai. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series itu, kita sarankan menonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-6-nya. Setelah Mark merasa sudah siap, maka mereka pun segera memulai ritual untuk mengambil kembali esensi kehidupan milik Maido. Mark pun penasaran esensi kehidupan siapa yang pertama mereka ekstrak dari bunga mana, yang ternyata itu adalah rekan mereka. Hanya saja ia tidak ingin membahas hal tersebut. Perlahan-lahan kesadaran Mark mulai dihubungkan di mana ambang batas frekuensi resonansi maksimum sudah ditetapkan di mangkok resonansi. Mark akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia harus bertahan sebisa mungkin karena jika tidak benih roh Maido bisa saja hancur. Bukan hanya Mark saja yang akan mati, namun mereka juga akan kehilangan Maido. Mark paham dan dirinya akan melakukan yang terbaik. Saat ini jugalah cawan resonansi mulai diaktifkan. Semua ini akan membuat tubuh Mark merasa begitu tenang. Selama proses ini berlangsung, Mark diminta untuk membuka benih roh miliknya dengan pikiran yang dia miliki. Mark paham dan dengan suara dari cawan resonansi, perlahan-lahan namun pasti Mark mulai mengingat hal yang sebelumnya dilakukan oleh Bai. Di mana kita pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana dia menggunakan tubuh manusianya. Pada awalnya Mark bingung tengah berada di mana. Selain itu di sini ada sebuah analog game. Perkataan Bai kembali mengingatkan Mark kalau kehidupan layaknya seperti main game. Mereka akan memiliki sebuah perangkat yang bisa mengendalikan sebuah karakter. Untuk bisa mengendalikannya, Mark harus menenangkan dirinya dan kosongkan pikirannya dulu, supaya neuron di dalam otak itu bisa terhubung, yang membuat pikiran dan rohnya menjadi satu. Pikirannya lah yang akan menjadi kendali utama. Bagi Bai, sistem dunia dan juga pikiran itu hampir sama. Jika komputer itu menggunakan nilai 0 dan 1, maka pikiran menggunakan yin dan yang. Sebuah peraturan yang memang sejak dulu ada. Mark harus bisa memanipulasi esensi kehidupan dan membiarkannya masuk ke dalam benih roh. Demi dapat menemukan Maido, Mark hanya perlu merasakan koordinat unitnya saja. Pasalnya, Maido pasti berada di dalam benih rohnya. Waktunya juga tidaklah banyak, jadi Mark harus segera mulai melakukan pergerakan. Mark pun memegang kendali sistemnya dan ia langsung saja dibawa masuk ke tubuh seseorang yang mana pemandangan ini pernah dia rasakan. Ia memiliki wujud ketika dirinya masih kecil. Di sana Mark sempat terkejut pasalnya ada begitu banyak bocah yang mirip sepertinya. Seakan-akan mereka adalah cadangan. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau mata pelahap ini berada di sekitaran Mark. Kembali ke dalam benih rohnya, Mark kecil langsung saja melarikan diri dari tempat itu karena seakan-akan dia merasa ada seseorang yang mengejarnya. Pada akhirnya Mark pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Melihat apa yang dihadapannya, Mark merasa ini tidak jauh berbeda dari dunia luar, bahkan tidak ada jejak kehidupan di sini. Mark pun diperlihatkan dengan kepala singa dari taman hiburan, yang sepertinya Maido ingin memberikan petunjuk kepadanya. Mark akan mencoba mengikuti arah tersebut. Hanya saja di sana ada pelahap yang datang. Serangan langsung saja pelahap itu lancarkan kepada Mark. Namun sebelum serangan ini mengenainya, ada sebuah serangan yang melindungi dirinya. Mark seketika saja terkejut pasalnya yang menyelamatkan dia adalah Ranbing. Ini benar-benar tidaklah dirinya duga, karena gadis yang dirinya cintai kembali dirinya lihat. Di sini Ranbing mengajaknya untuk pergi karena bagaimanapun tempat ini tidaklah aman.
Mark lega karena Ranbing masih ada di sini. Hanya saja pelahap tadi masihlah belum tumbang. Jadi Ranbing segera memberikan pelindungan kepadanya. Mark pun merasa mereka ini seakan-akan kembali ke masa lalu. Nah, pelahap ini tidaklah membiarkan mereka tenang, dan di saat serangan kembali dilakukan, Mark pun melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa mengalahkan pelahap tersebut. Kemampuan yang dia miliki membuat Ranbing teringat dengan Mark. Di sini Mark pun mengajaknya untuk kembali melakukan perjalanan. Sepertinya Ranbing tidaklah mengingat apapun, bahkan dia menganggap Mark sebagai orang yang hidup di permukaan. Walaupun gitu, Ranbing berpikir kalau anak di hadapan ini sangatlah mirip dengan Mark ketika ia masih kecil. Mark memberitahu kalau ia tengah melakukan pencarian kepada rekannya. Ranbing setuju, terlebih lagi dia juga tengah melakukan pencarian kepada rekannya juga. Sepertinya Ranbing tidaklah tahu kalau sekarang ia tengah berada di dalam benih rohnya. Tapi jika Ranbing terus berada di sini, maka cepat atau lambat dia itu akan menghilang. Ranbing berencana untuk membawa Mark pergi ke mercusuar. Tapi Mark tidak ingin karena mercusuar memiliki 3 hukum utama, yaitu melarang keluarga, melarang emosi, dan hidup tidak ada bermakna di sana. Ia bersama rekannya telah memiliki kehidupan yang tenang, jadi tidaklah mungkin ia kembali ke sana. Di sini mereka pun diperlihatkan dengan Heaven Mecha milik Mark. Ranbing semakin mencurigai bocah ini karena dia tahu tentang banyak hal. Ranbing ingin mengendalikan mecha tersebut karena dengan gitulah dia dapat menemukan teman-temannya. Waktu teruslah berlalu hingga akhirnya mereka pun telah berhasil memasuki Heaven Mecha. Tapi kali ini kendalinya harus dilakukan oleh 2 orang. Jadi baik Mark dan Ranbing akan kesulitan untuk dapat mengendalikannya. Terlebih lagi, Ranbing sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengendalikan Heavy Mecha. Alhasil, pergerakan yang mereka lakukan sangatlah aneh. Sampai akhirnya Mark dan Ranbing pun jatuh ke dalam sebuah lubang yang membuat mereka pergi cukup jauh dari pelahap yang mengejar mereka. 很多遍了，熟得很。 Kini mereka telah berada di sebuah hutan. Mark pun melepaskan kupu-kupu yang sebelumnya dia tangkap karena dia yakin ini akan membimbing mereka. Perlahan namun pasti perjalanan teruslah mereka lakukan. Ranbing sendiri bingung dan apa yang terjadi kepadanya karena ia tidaklah merasa lapar maupun kehausan. Tapi seberapa keras pun dirinya mencari jalan keluar, dia ini tidaklah menemukannya. Meskipun gitu dirinya yakin Mark akan menemukannya. Hanya saja Mark itu sudah menemukan Ranbing. Tapi tempat ini bukanlah tempat bagi orang hidup. Ranbing pun bingung apa yang telah terjadi dan sebenarnya siapakah bocah ini. Apakah dia itu keturunan Mark yang dikembangbiakan di aula pajar? Sepertinya dugaannya itu adalah benar. Hanya saja perhatian mereka teralihkan ke sebuah tempat yang begitu asing. Sedangkan di sisi mercusuar kita diperlihatkan orang-orang yang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Selain itu di dalam mereka masihlah meneliti tentang Kloto. Berdasarkan apa yang terjadi, tidak ada perubahan dalam potensi neuron pada otak ini. Mereka telah melakukan berbagai penelitian namun tidak kunjung menemukan jawaban. Dan bagaimana cara mereka untuk bisa membangunkan otak ini? Kembali kepada Mark dan Ranbing, yang mana patung-patung ini tidaklah asing bagi mereka karena merupakan dinding semua makhluk hidup. Hanya saja mengapa hal itu ada di sini? Selain itu di bawah sana terdapat pelahap besar yang sebelumnya pernah kita lihat. Di saat menatap mata pelahap itu, seketika saja Mark mengalami sakit di kepalanya. Ia juga melihat berbagai kilasan balik. Sebuah suara pun terdengar yang mana hal itu kemungkinan besar dari pelahap tersebut. Hal aneh juga mulai terjadi pada mercusuar karena ketika pelahap itu berbicara, mesin pendorong pada mercusuar mulai lepas kendali. Pada awalnya tidak ada yang menyadari hal tersebut. Sedangkan Mark penasaran siapakah pelahap di sana. Karena dia hanya meminta agar sesuatu yang diambil darinya dapat segera dikembalikan. Suara aneh juga telah terdengar di mercusuar, yang mengakibatkan neuron pada otak besar itu mengalami sebuah reaksi aneh. Selama Mark melihat hal-hal asing baginya, neuron pada otak besar ini pun mulai aktif. Ia seakan-akan tengah memberikan sebuah sinyal, yang mana hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh pertemuannya dengan Mark. Pada puncaknya, hal yang tidak diinginkan pada mercusuar pun mulai terjadi, di mana mesin pendorong telah mati total, yang mengakibatkan mercusuar pun jatuh ke dasar. Ayala mukata si mayang rakikas
عليك تحقق أعوها. Mark sendiri penasaran siapakah sosok ini karena berada di dalam benih rohnya. Selain itu, bagaimana semua itu berhubungan dengannya. Yang mana sosok besar ini menunjukkan kalau mereka adalah satu kesatuan. Baginya, semua yang Mark lihat saat ini hanyalah sebuah ilusi. Ia pun meminta Mark mencari tahu kebenarannya. Untuk mendapatkan kembali yang hilang, Mark bisa kembali kepadanya. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang dia miliki. Kembali ke mercusuar yang terus jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Mereka mencoba mengendalikan hal itu, namun sistem tidaklah dapat memulai kembali. Kecepatan turun mereka bahkan 89 meter per detik. Hanya butuh beberapa menit saja untuk mereka turun ke dasar. Yang paling sial di sini adalah orang-orang yang berada di luar mercusuar. Mereka harus berhadapan dengan kecepatan tinggi. Andai saja mereka tidak berpegangan, maka tidak mungkin mereka itu akan jatuh ke dasar. Selain itu, para pekerja juga banyak yang harus menjadi korban karena dihantam oleh barang-barang di sana. Kembali kepada Mark, yang mana setelah mengalami sesuatu barusan, ia pun mulai mendengar suara tangisan dari seorang bayi. Semua itu berasal dari dalam perut makhluk tersebut. Tanpa kecurigaan apapun, Mark dan Ranbing akan melihat apa yang ada di sana. Perlahan namun pasti suara itu pun semakin dekat. Di sana juga terdapat beberapa kata yang mana hal itu seakan-akan tengah memberikan petunjuk kepada Mark jalan mana yang harus dirinya ambil. Pada akhirnya Mark pun mulai merasakan hal yang tidak begitu asing, yang mana itu adalah kehadiran dari Maido. Benar saja di sana ada Maido yang tengah tertidur. Ini merupakan esensi kehidupan miliknya. Ranbing yakin ini adalah rekan yang dicari oleh Mark. Di sisi luar, rekan-rekan Mark pun sadar kalau telah berhasil menemukan keberadaan Maido. Mereka pun mulai mengeluarkan Maido dengan bantuan dari si Tandan. Ia mulai membuka sebuah gerbang supaya esensi kehidupan Maido bisa keluar dari dalam diri Mark. Marklah yang akan mengantarkan kepulangan Maido. Ia telah menepati janjinya kepada Maido untuk membawanya pulang kembali ke rumah. Setelah melalui portal tersebut, kita pun diperlihatkan dengan ledakan cahaya yang keluar dari cawan resonansi, yang mana esensi kehidupan milik Maido keluar dari cawan tersebut. Sebelum pergi, dia pun menampakkan wujudnya kepada ayah dan kakaknya. Di sana, Odang dan Canggai sangatlah sedih melihat keadaan Maido. Hanya saja waktu Maido tidaklah begitu banyak karena bagaimanapun esensi kehidupannya harus segera disimpan supaya tidak menghilang. Walaupun gitu, Odang sangatlah sedih karena harus kembali berpisah dengan anaknya. Kini jiwa Maido telah berhasil disimpan di dalam pilar pengumpulan. Sedangkan di dalam benih roh Mark, Ranbing penasaran bagaimana Maido pergi. Apakah dia itu juga bisa pergi melalui portal itu? Hanya saja Mark mencoba menahannya, karena jika Ranbing meninggalkan tempat ini, maka dia tidak akan dapat bertemu dengannya lagi. Mark pun terhisap oleh air di tempat itu, yang mana sebelum dia tenggelam, Mark memberitahu kalau dia adalah Mark yang dicari oleh Ranbing. Setelah dirinya tenggelam, suara pelahap kembali dirinya dengar, yang mana Mark diminta untuk kembali bersamanya. Dengan begitulah dia dapat menyelamatkan orang yang dia cintai. Nah, untung saja Ranbing berhasil menyelamatkan Mark. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau kondisi tubuh Mark tidaklah baik-baik saja, karena bagaimanapun ia sudah tidak sadarkan diri. Hal ini membuat semua orang panik, begitu pula dengan orang-orang yang ada di mercusuar. Pasalnya mereka terus jatuh, bahkan kecepatan mereka terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jika hal ini terus terjadi, maka mercusuar akan mengalami kerusakan parah. Mereka harus menggunakan daya cadangan untuk bisa membuat mercusuar setidaknya mengapung. Kembali ke sisi Mark, yang mana mereka masih terus berusaha untuk membangunkan Mark. Namun tanda kehidupannya benar-benar sangatlah kacau. Pasalnya jantung Mark seakan-akan tidak berdetak. Ini kemungkinan berkaitan dengan apa yang terjadi di mercusuar. Semua petugas berusaha untuk mengaktifkan gas penampungan daya tambahan. Sedangkan di sisi Ranbing, ia juga tengah berusaha menyadarkan Mark. Karena bagaimanapun ia ingin Mark menjelaskan semuanya kepadanya. Situasi benar-benar tengah tidak baik-baik saja di dua tempat itu, yakni di mercusuar dan juga di sisi Mark. Seakan-akan mereka itu tengah berpacu dengan waktu. Ketika mercusuar hampir mencapai permukaan, daya cadangan satu persatu mulai diaktifkan. Namun itu masihlah belum membuat kecepatan kapal berhenti.
Hingga di saat mereka hampir mencapai permukaan, mercusuar pada akhirnya dapat melayang juga. Setidaknya mereka berhasil mengapung. Mark kecil juga telah sadarkan diri, begitu pula dan apa yang terjadi di sisi luar. Kini semua orang menjadi tenang, baik itu rekan-rekan Mark maupun orang-orang di mercusuar. Pasalnya, mereka itu hampir saja jatuh ke permukaan. Namun, masalah baru kembali hadir. Pasalnya, para pelahap dapat merasakan kehadiran orang-orang tersebut. Para pelahap bergegas pergi menuju area mercusuar berada. Selain itu, sistem kunci ternyata berasal dari Kloto. Jadi, mereka pun mulai melakukan pemeriksaan pada output Kloto, di mana ternyata sistem perintah memang disembunyikan di dalam kode sampah. Jadi, tidaklah heran mengapa mereka tidak menyadarinya. Namun hal itu tidak dapat mereka hapus bahkan oleh perintah Jianan sekalipun. Jadi Jianan harus melaporkan hal ini kepada Charles. Sino berpindah lagi kepada Mark, di mana Ranbing sudah tahu mengenai apa yang telah Mark alami. Ia sangat senang karena Mark menemukan tempat yang lebih baik. Hanya saja Mark sedih karena Ranbing tidak ada di sisinya. Ranbing pun mencoba menghibur Mark, karena bagaimanapun ia ada di dalam benih jiwanya. Jadi ia selalu berada di sisi Mark. Ranbing pun terus mencoba untuk menghiburnya. Namun ini tetaplah membuatnya sedih. Jadi Ranbing pun membahas Mark yang telah berubah menjadi pelahap. Dan dia itu pasti sangatlah keren. Pada akhirnya Ranbing pun bertanya apakah dia itu tidak dapat keluar dari tempat ini. Mark berjanji kalau ia pasti akan membawanya keluar. Ternyata terdapat begitu banyak ingatan Ranbing yang telah menghilang. Jadi Mark pun mulai menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu terjadi akibat ulahnya. Ranbing pun memeluk Mark agar ia bisa lebih tenang. Tapi Ranbing merasa tidaklah menyesal melakukan hal itu, karena jika tidak banyak orang yang akan mati. Ranbing juga berterima kasih pasalnya Mark telah membantunya merasakan cinta. Ia sadar kalau kematiannya bahkan tidak dapat memisahkan cinta mereka. Mark pun berjanji apapun yang terjadi dirinya akan membawa Ranbing keluar. Namun hal itu sepertinya tidaklah mungkin, pasalnya tubuh Ranbing sudah hancur. Mark pun meneteskan air matanya, pasalnya sekali lagi dia harus berpisah dengan orang yang dia cintai. Waktu Mark pun sudah tidak banyak lagi dan berharap agar Ranbing bisa menunggu dirinya. Pada akhirnya, perpisahan sekali lagi harus terjadi di antara mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.